Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulidia Ramadhani dari kelas 10-8. Pada video kali ini saya akan menganalisis undang-undang. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pengesahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban disahkan oleh Presiden Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 11 Agustus 2006. Undang-undang ini mulai berlaku dan diundangkan oleh Hamid Awaludin, Menkumham RI dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor 64 ke dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4635 pada tanggal 11 Agustus 2006 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menimbang Poin A, bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi dan atau korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Poin B, bahwa penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan saksi dan atau korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu. Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 berisi tentang korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain berhak atas hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, juga berhak untuk mendapatkan A. Bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial. Selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pengesahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014 dalam Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 293 dan tambahan Lembaran Negara Nomor 5602. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 menimbang A. Bahwa jaminan perlindungan terhadap saksi dan korban memiliki peranan penting dalam proses peradilan pidana, sehingga dengan keterangan saksi dan atau korban yang diberikan secara bebas dari rasa takut dan ancaman dapat mengungkap suatu tindak pidana. B. Bahwa untuk meningkatkan upaya pengungkapan secara menyeluruh suatu tindak pidana, khususnya tindak pidana transnasional yang terorganisasi, perlu juga diberikan perlindungan terhadap saksi pelaku, pelapor, dan ahli. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 berisi tentang korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat. Selain berhak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, juga berhak mendapatkan A. Bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. Perbedaan pasal 41 dalam UU Nomor 13 Tahun 2006 dan UU Nomor 31 Tahun 2014. Pasal 41 dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 berisi setiap orang yang memberitahukan keberadaan saksi dan atau korban yang tengah dilindungi dalam suatu tempat khusus yang dirahasiakan oleh LPSK sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf C, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 7 tahun dan pidana denda paling sedikit 80 juta rupiah dan paling banyak 500 juta rupiah. Dalam UU Nomor 31 Tahun 2014 yang tengah mengalami perubahan berisi setiap orang yang secara melawan hukum memberitahukan keberadaan saksi dan atau korban yang sedang dilindungi dalam suatu tempat kediaman sementara atau tempat kediaman baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf K dan huruf L, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Kesimpulannya adalah
melalui revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Semakin banyak hak-hak korban tindak kejahatan yang diakui oleh negara. Perbedaan paling signifikan dalam pemenuhan hak-hak korban yang tercantum dalam revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 adalah hak pemulihan psikososial dan psikologis. Selain itu, dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang baru diundangkan pada akhir tahun 2014 lalu juga mencantumkan mengenai tata cara pemberian hak atas kompensasi bagi korban tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia berat, terorisme, dan hak atas restitusi. Sekian video analisis undang-undang dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan komen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.